Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Ini dingin di sini ya, karena tempat di sini lebih tinggi daripada di kontrakan yang lama ya. Ini makanya dingin banget nih pakai jaket. Kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, baik yang di TikTok maupun yang di YouTube ya. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah Gusti Allah Agung akan membalaskan sholawat kalian dengan balasan yang lebih baik lagi ya. Terima kasih matur nuwun untuk kalian semuanya. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya. Jadi jangan videonya diunduh terus dipotong kemudian di re-upload ya. Apalagi kalau diadu dengan video lain, aku ndak kasih izin gitu. Apabila kamu memang punya keinginan untuk mempertemukan Gus Beti dengan siapapun itu dalam sebuah ranah diskusi, lebih baik di darat saja ya. Jadi jangan videonya dipotong-potong gitu. Di darat perlu biaya Gus, perlu sewa tempat, entah itu kafe, entah itu hotel, perlu konsumsi namanya, orang diundang perlu ini itu, perlu sound ya. Ya memang kan tidak ada makan siang yang gratis. Ya, semua itu pakai duit. Mau dikubur aja pakai duit ya. Ya kalau enggak ya enggak usah gitu ya. Makanya kalau memang mau diskusi itu di darat, jadi muka ketemu muka, kaki ketemu kaki ya. Jangan videonya Gus Beti kamu unduh terus kamu potong-potong nggak karuan lalu kamu adu-adu dengan video orang, itu nggak kasih izin aku. Oke. Kali ini kita akan membahas dengan tajuk apa yang tertulis di situ adalah salju di Los Angeles. Ini kita bahas agar tidak out of date ya, karena ini beritanya berita yang sifatnya temporal ya. Maka dari itu kajian-kajian kita sebagai contoh penciptaan perempuan dari tulang rusuk itu kita pending sejenak karena dia tidak temporal. Itu kapan saja bisa kita kaji nanti ya. Itu kan tinggal bagaimana mendekonstruksi terjemahan Depak yang aku tidak setuju ya, tapi bagi yang setuju monggo silahkan. Bagi aku itu bermasalah karena sudah tersisipi dengan dogma yang berasal dari informasi-informasi Israeliat ya. Itu insya Allah nanti kita lanjutkan dan kita pending dulu ya. Seperti tadi kan kajian-kajian itu tidak temporal. Sementara apa yang sedang terjadi, aku menyebutnya Los Angeles saja ya, karena lebih sering disebut Los Angeles daripada California, daripada yang lain-lainnya. Seperti kita tahu kan Amerika itu memang federal ya, negara bagian-bagian gitu ya. Nah, aku pakai Los Angeles saja ya, karena itu yang lebih sering disebut oleh publik. Meskipun kadang-kadang di berita itu dia breakdown sampai ke bagian yang intipatinya ya. Seperti tempatku ini kan orang bilang Joso gitu. Joso itu sebetulnya lengkapnya Rejoso. Rejoso itu bagian dari boleh Junrejo ya. Nanti Junrejo diangkat lagi ya Batu nanti ya Jawa Timur gitulah kira-kira ya. Cuman lebih sering disebut Joso gitu. Meskipun nama asalnya itu Rejoso, yaitu karena antropologis budaya Jawa itu sukanya menyingkat-nyingkat seperti itu ya. Ya, yang penting kita paham. Begitu juga ya, kali ini tajuk kita adalah salju di Los Angeles. Jadi aku menyebutnya Los Angeles saja, tidak California. Ini kita pending, insya Allah nanti di lain waktu kita lanjutkan. Kalau aku lupa ya ditagih saja. Ya. Kadang-kadang terlupakan, jadi sekian lama tidak dilanjut. Ya.
Sebelum kesini aku kasih guiding ya. Nanti kalian bisa ketik channelnya Gus Beti di YouTube Subandi T Sukoco, cari tentang makar ya, penjelasan tentang makar. Karena itu disalahpahami oleh saudara-saudara kafir kita. Ya. Nggak tahu apa memang sengaja disalahpahami atau memang intelektualitasnya yang tidak mumpuni untuk memahami bahasa-bahasa eh, yang itu memang perlu kecerdasan untuk memahaminya. Ya, aku nggak tahu ya triggernya apa. Yang jelas nanti kamu bisa lihat ya di channelnya Gus Beti, ketik Subandi T Sukoco, makar atau Allah penipu gitu, nggak salah tajuknya ya. Itu sudah aku bahas beberapa tahun lalu. Salju di Los Angeles ya. Salju di Los ya Angeles. Kalau lihat namanya ini bukan Inggris ya, seperti Spanyol atau gimana gitu. Memang Amerika itu dari sudut antropologis budaya kan tidak one color ya, multi color ya. Ada yang Inggris, tapi mayoriti Inggris lah karena kan nenek moyangnya dari Inggris sana. Ada yang Spanyol, nanti karena perbudakan ada yang Afrika gitu, macam-macam. Ya, macam-macam. Oke, salju di Los Angeles ya. Kita akan bahas gimana duduk permasalahannya ini ya. Dan nanti kita akan menjadikan begini. Salju di Los Angeles ya. Quran surat Ali Imran ya, 3 ya, 3 surat 3 ayat yang ke 55 ya. Di sini ya. Sebetulnya kalau cukup itu nanti judulnya apa kabar Donald Trump? Apa kabar Donald ya? Nih Trump. Harusnya begini judulnya. Tapi kan nggak bisa panjang-panjang ya. Kalau ditaruh di YouTube sih nanti agak mending kalau dia bikin apa namanya thumbnail ya, tapi Gerah itu sibuk kadang-kadang apa adanya diunggah gitulah ya. Karena kalau memang orang mau ngaji dia mesti cari, nggak seperti anak kecil harus diiming-imingi gambar, diiming-imingi eh, apa tuh yang judul tapi nggak seperti isinya, apa namanya clickbait, enggak lah ya. Aku sudah menganggap kalian semua dewasa. Dewasa di kita itu dewasa dalam berpikir ya, bukan usia ya. Aku sudah anggap begitulah ya. Oke. Aku jelaskan pelan-pelan ya, nggak usah buru-buru karena aku juga hari ini santai ya, sudah ngantar bidadari kecil sekolah. Nanti kalian setelah ini silahkan lihat ya di channel YouTube-nya Gus Beti, ketik Subandi T Sukoco Allah penipu. Ya. Itu membahas sebagai rangka untuk menjelaskan kepada saudara-saudara kafir kita yang mengatakan Allah itu penipu. Ya. Karena begini, ketika sesuatu itu kalau di sini kan bahasa. Bahasa itu diambil dari sesuatu. Tetapi dia dipahami dari sesuatu yang lain, pasti bermasalah. Itu sederhana, itu tidak perlu harus doktor profesor, tidak perlu ya.
Yang penting otaknya jalan, jangan otak setengah tiang gitu ya. Ya. Gitu ya. Oke, aku ulangi. Sesuatu yang diambil dari sesuatu dipahami dengan sesuatu yang lain itu pasti bermasalah. Ya. Pasti bermasalah. Di sini karena kita berbicara tentang kitab suci, sesuatunya itu apa? Bahasa. Bahasa nanti tentunya bahasa itu dari kata ya yang disebut diksi tentang makar. Ya. Makar itu bahasa Al-Qur'an. Maka kalau kalian mau memahami makar, harus pahami dia dari sumber yang diambil. Mana? Al-Quran. Ya, harus tunduk terhadap Al-Quran. Gitu loh. Karena dia dari Al-Quran. Jangan seperti saudara-saudara kafir kita mengambil dari sumbernya Al-Quran, diksi makar, dipahami dengan pemahaman di luar Al-Quran. Ya bubar. Babak belur itu pasti. Ya, terlepas itu disengaja oleh saudara kafir kita atau memang ketidaktahuannya, aku telah memberikan video kajian Vika, kalau aku Vika ya, video kajian itu sudah aku rilis video kajiannya itu beberapa tahun lalu. Nanti di sana kamu bisa lihat lebih jelasnya. Kalau di sini kan aku hanya sebagai introduction saja, ya, makar. Nah, apa sih makar itu? Ya. Apa makar itu? Ya, apa makar? Aku sudah bilang tadi, ini Al-Qur'an. Ini sosial atau politik lah ya, sospol. Tolong bantu tap-tapnya ya. Semoga TikTok dan YouTube, terutama TikTok, tidak terlalu sensitif ya sama Gus Beti. Karena memang harus dibicarakan begitu. Aku tidak punya kepentingan untuk mendiskreditkan, menghujat. Enggak. Di sini kajiannya akademis. Ya, jangan terlalu sensitif terus nanti di apa tuh kayak begini? Di Bennett ya. Kajian ilmiah itu harus mengatakan seperti apa sebenarnya dikatakan gitu loh. Ya. Dengar ya TikTok ya. Jadi kalau gue ngomong Israel jangan lu Bennett. Karena memang ceritanya begitu, gue mau ngomong apa? Harus gue plesetkan menjadi seriwil, jadi nggak jelas nanti. Gitu ya. Tolong kita bersifat fair. Ya, saya tunduk terhadap aturan dari TikTok, tapi Anda jangan menghegemoni aku. Ya. Oke. Kalau makar itu diambil dari Al-Qur'an, pahami dia berdasarkan Al-Qur'an. Jangan kamu pahami dia berdasarkan sospol, sosial politik. Tuh. Ya. Kacau nanti, bubar ya. Kita mau bicara dalam substansi yang mana, dalam perspektif yang mana, dalam perspektif teologis atau politis. Beda. Maka aku jelaskan, kalau dalam perspektif politis, makar itu ya menentang kekuasaan yang sah, itu makar. Nanti kalau kamu dapat definisi lain dari pakar-pakar politik yang jago-jago itu di YouTube itu, ya silahkan. Tapi aku memberikan sesuatu yang sangat simpel kepada kalian semua. Makar itu adalah ketika kita melakukan gerakan penentangan terhadap kekuasaan yang sah. Itu makar. Ya. Nah, dalam Al-Quran makar tidak itu. Jadi jangan kamu pahami makar itu dalam perspektif sosial politik.
Karena kamu ngambilnya di Al-Quran, kamu harus tunduk terhadap apa yang dimaksud oleh Al-Quran tentang satu idiom yang disebut makar. Memang sih kalau kita lihat terjemahan depak ya, itu merujuk dari sebuah kata. Sebetulnya ya nggak salah, cocok ya. Ini sudah ya. Kalau depak itu nyebutnya begini terjemahannya ya. Tipu daya. Nih depan. Gue sih bukan tidak setuju, setuju gue tipu daya ya. Oke lah nggak apa-apa. Tapi gue lebih sreg mengatakan makar itu siasat. Gitu loh. Kalau dalam dunia militer itu strategi mungkin begitu ya. Tapi untuk sementara aku pakai siasah dulu lah. Ya, siasah. Sebentar ini gue kasihkan jamnya gak nutut. Ini tuh, kamu aja yang pegang. Ya, makar itu siasah. Ya. Nah, aku bikin video menjelaskan tentang makar itu karena oleh kafir tipu daya itu dipotong jadi tipu. Jadi dia bilang Allah itu tukang tipu. Nah, aku jelaskan di video itu ya, nanti kalian pikanya, video kajiannya sudah aku siapkan dan itu sudah beberapa waktu yang lalu. Kalau santri Isra sudah paham lah itu ya. Ini yang di TikTok yang belum mengikuti kajian-kajian gue seperti silakan merujuk ke sana ya. Aku jelaskan lagi, terlepas itu dia blow on, tidak tahu karena otak setengah tiang pendidikan atau apalah ya, atau dia tahu memang dia nakal gitu loh, gue nggak tahu tujuannya memang mau menyerang Islam, gue nggak tahu ya. Dia bilang Allah itu tukang tipu, jadi dayanya itu dia buang, padahal ini kata majemuk. Nggak bisa makar itu dipotong tipu, nggak bisa. Meskipun gue tidak serak-serak amat terhadap terjemahan depan tentang makar, gue lebih sreg siasah, bukan tipu daya. Tapi ini juga bisa dipakai ya. Ya. Dan sama kafir-kafir itu dipotonglah dia menjadi tipu, dayanya dibuang. Lah kan GOBLOK. Seperti orang yang bilang sapu tangan, kalau itu dipotong, sapu sudah berbeda makna dengan sapu tangan. Tangan dipotong dari sapunya juga berbeda. Kita kan masih dulu SD ya. Zaman-zaman gue ini, nggak tahu zaman lu kan, gue nggak tahu kemampuan bahasa anak-anak sekarang juga seperti apa, apakah masih sejaman selevel ketika gue dulu masih SD, nggak tahu ya. Dulu zaman-zaman gue itu minimal 10 lagu kebangsaan itu hafal kami masih kecil-kecil. Kalau sekarang kamu panggil anak kelas 3 atau kelas 4 atau kelas 5 lah, nyanyikan 10 lagu kebangsaan, hafal nggak? Zaman kami hafal dulu. Sekarang tanya mereka tentang sastra, ngerti nggak? Jadi pendidikan kita ini semakin lama itu semakin nyungsep atau semakin roket? Jawab sendirilah ya. Oke, jadi tipu daya itu kata majemuk, nggak bisa dipotong menjadi tipu. Kalau dipotong menjadi tipu, itulah GOBLOK yang kau miliki memang sudah membuatmu menjadi terjun bebas dalam kebodohan akademis. Ya, jadi nggak bisa Allah tukang tipu. Dayanya kemana? Rumah makan, sayur mayur, jam tangan, terus kamu potong jam sendiri, tangan sendiri, kan kacau. Ya, oke.
Aku tidak berlama-lama di sini karena ini kan hanya untuk menjelaskan apa yang aku gunakan sebagai pijakan kita Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 5. Tolong bantu tap-tapnya ya, tolong bantu tap-tapnya ya. Tolong bantu tap-tapnya. Buka bareng-bareng buka ya. Jadi kalau aku salah kamu bisa membenarkan. Surat 3 ayatnya yang ke-55. Oke. Sorry. Surat 3. Bukan surat ini ya. Sebentar. Sebentar, ada kesalahan keliru ya. Surat 3 ayat yang ke-55. Bukan yang ke-55 ya. Bentar. Yang 54. Sorry kan, hampir aja salah. Ya, yang ke-54. Sorry saudaraku semuanya. Sorry. Ya, bukan yang ke-55 tapi yang ke-54. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dan mereka membuat, kalau nggak mau diterjemahkan, dan mereka membuat makar. Nah, maka Allah pun pembalas makar, dan Allah sebaik-baik pembalas makar. Gitu. Kalau mau nggak diterjemahkan, kita sudah sama-sama tahu bahwa makar itu tipu daya, oke lah nggak apa-apa, atau makar itu siasah nggak apa-apa ya. Tapi kalau belum paham maka menjadi begini. Ini anu ya digital ya. Nah, sepertinya di hardcovernya sama ya begini. Dan mereka ya membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Oke, enggak apa-apa. Tapi kalau pakai terjemahanku ya, karena ini berbicara strategi sebetulnya ya, maka begini, visi dan misi gitu ya. Ini berbicara visinya apa, misinya bagaimana. Ketika berbicara misi, di sana ada strategi gitu loh ya. Dan mereka membuat siasat, maka Allah pun membalas siasat itu, dan Allah sebaik-baik pembalas siasat. Nah, itu kalau terjemahan gue itu begitu. Ya. Jadi kita lihat apa siasatnya si Donald ini, ya. Kita lihat. Tolong dibantu tap-tap ya, kita lihat. Siasatnya si Donald ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya. Apa kabar Donald? Ini supaya cukup aku gini aja ya. Dan supaya cukup ini ya udah nggak apa-apa itu tetap ya. Oke, kita harus lihat apa yang terjadi di Paman Sam sana ya. Kita tahu ya, di sana terjadi election gitu ya, kalau kita pemilu ya. Si Donald Trump versus ini berdarah Afrika atau apa ya, cewek ya, dan kulitnya itu tidak putih banget, sepertinya sudah hybrid itu campurannya dengan Kamala Harris ya, aku tulis Kamala aja.
Ya. Ini partainya Republik, ya. Ini partainya Demokrat. Nanti dari sini kita bisa tahu sebetulnya mana lebih demokrasi antara Amerika dan Indonesia. Dia yang selalu menggaung-gaungkan demokrasi, ya. Sok menjadi champion demokrasi di dunia. Coba kita lihat mana lebih demokrasi dari Indonesia, ya. Nanti bisa ketahuan ini, ya. Bisa ketahuan mana lebih demokrasi. Oke. Di pemilihan presiden, si Donald itu diusung oleh Republik, Kamala diusung oleh Demokrat. Dari jumlah partainya saja masih kalah jauh sama Indonesia. Indonesia partai itu ada selusin atau berapa gitu. Sampai gue nggak hafal partai ini partai itu. Ya, kalau di sana cuma 2, ya, Republik dan Demokrat. Dilihat dari sini kebebasan demokrasinya aja jelas hebat Indonesia dong. Karena semakin banyak partai, ya, itu semakin orang itu tertampung ketika ide dia atau pemikiran-pemikiran dia yang tidak sejalan dengan partai yang A, yang merah, dia bisa ke partai kuning. Partai kuning nggak cocok, bisa partai hijau. Partai hijau nggak cocok, bisa ke partai putih. Pilihannya lebih banyak. Jadi sebetulnya dilihat dari jumlah partai saja, Indonesia you suka atau tidak suka, you seneng atau enggak, lebih demokrasi daripada Amerika. Makanya jangan sok-sokan bilang bapak championnya demokrasi. Omong kosong. Ya. Kok di sana enggak? You mau enggak, ya enggak mau, ya hanya 2 ini. Afiliasi lu, politik lu itu tinggal milih mau ke Republik atau ke Demokrat. Gitu. Ya. Oke. Ya. Di sana nanti aku jelasin apa pemilihan umumnya seperti apa, ya. Nanti bisa nampak sekali, ya. Pemilihan umum di sana dengan di sini itu seperti apa, ya. Oke. Ketika memilih ini dapat 295. Ya. Suara elektoral. Aku singkat, ya wis tulis gini aja. Suara elektoral, ya. Sedangkan Kamala ya, kalau kita Kamala ya, itu dapat 226, ya, suara elektoral. Berarti ada selisih berapa? 69. Selisih 69. Ya. Di sana pakai suara elektoral, bukan suara terbanyak. Beda. Dari situ aja sudah nampak mana lebih demokrasi. Kalau kita langsung memilih, dan itu sudah terbiasa karena di desa-desa itu kalau kita milih kepala desa itu langsung one man one vote. Tapi bukan tidak ada kelemahan, ada juga kelemahan. Ya, nanti kenapa mereka pakai suara elektoral? Ya, nanti aku carikan data langsung dari VOA, ya. Nanti aku bacakan supaya lebih original, ya. Berarti hitungan-hitungan mereka, kalau kita kan 50% plus 1. Kalau 2 kandidat loh, ya. Kalau 3 nanti ya bagi 3. Maka dia sudah dijamin menang. Karena kita suara terbanyak, ya. 50% plus 1. Dia sudah dijamin menang. Kalau di sana itu 270. Kalau sudah dapat 270, maka bisa dipastikan menang. Si Donald ini dapat 295. Ya. 295. Beda dengan kita. Maka akhirnya terpilihlah Donald menjadi presiden.
Itu awal ceritanya begitu. Ya. Oke. Terpilih dia jadi presiden. Tinggal nunggu aja nih kapan dilantiknya ya. Jadi catatan sejarah yang dicatat oleh Amerika ya lewat Donald itu ya satu ya. Donald itu punya masalah hukum ya, dia punya masalah hukum ya. Jadi statusnya terdakwa. Dia masih punya masalah hukum yang belum diselesaikan. Bayangkan kalau dia jadi presiden, apakah proses hukum itu stagnan atau dipeti eskan? Coba. Karena kekuasaan akan bicara. Gitu loh. Ini terjadi di negara yang ngaku championnya demokrasi seperti itu. Ya, punya masalah hukum dia. Nanti kamu carilah ada beberapa masalah hukum yang belum selesai. Nah kalau dia nanti setelah dia dilantik, apakah proses hukumnya berjalan? Ya berjalan lah, ya jalan di tempat. Itu sejarah yang ditoreh Amerika lewat Donald ya. Yang kedua, dia yang terpilih 2 kali. Dulu kan dia kan sudah pernah jadi presiden 2 kali, tapi 2 kali ini yang menjadi punya nilai sejarah bukan incumbent nyalon lagi terus terpilih lagi, nggak begitu. Dia ada jeda ya, ada jeda yang itu Stephen Governor itu pernah, tapi itu lama dulu ya. Kemudian diulangi oleh si Donald ini, dia pernah jadi presiden ya, terus nggak jadi presiden, nyalon lagi, kepilih lagi gitu loh. Bukan itu yang menjadi nilai sejarah, bukan yang incumbent sekarang presiden nyalon lagi jadi presiden, nggak begitu ya. Jadi menorehkan 2 sejarah ini dalam perspektif Amerika. Kalau yang ini nggak masalah lah ya, dia memang udah dipilih, ya sudah. Ya, tapi status hukumnya ini loh, ketika dia punya masalah hukum bagaimana itu? Ya, oke, sudah ya. Oke, aku hapus lagi. Sekarang ya, apa bedanya dengan Indonesia? Kalau Indonesia itu langsung ya, kita kan langsung milih presidennya si Paijo kek, Tugimin kek, ya, katakanlah si Poltak kek, atau si Udin, ya langsung aja kita pilih. Setelah kita reformasi ini kan, sepertinya nih American style demokrasinya itu seperti kita dahulu ya. Kalau kita dahulu kan kita memilih DPR MPR ya. MPR sekarang kemana? Kok nggak dengar suaranya? Masih ada nggak sih lembaga itu? Gue udah lama nggak ngikuti sih ya. Ya, masih ada nggak MPR itu? Apakah sudah cukup DPR aja? Ya. Nanti DPR-nya yang milih presiden. Nah, mereka juga begitu, ya. Elektoral itu begitu. Jadi enggak langsung. Alasannya yang menarik itu alasannya ya. Alasannya jadi perwakilan karena orang yang diwakili itu dianggap secara pengetahuan lebih tinggi ya dari yang diwakili, kira-kira begitulah. Ya. Kalau kita kan demokrasinya langsung, maka demokrasi di kita itu hanya bisa menghitung jumlah kepala. Tapi dia tidak bisa menghitung isi kepala. Catat nih ya, gue yang ngomong. Demokrasi di kita itu hanya mampu menghitung jumlah kepala, tetapi tidak mampu menghitung isi kepala. Maka isi kepalanya anak SD sama isi kepalanya profesor ketika milih sama nilainya. itu masalah di kita ya kalau di Amerika ya mereka pakai elektoral tadi itu ya dengan alasan ya perwakilannya itu lebih mumpuni lah gitu, lebih terdidik,
lebih berpengetahuan, lebih pinter, lebih oke dari yang diwakili. Kira-kira begitulah ya. Jadi hampir sama ketika kita zaman era Pak Harto dulu ya. Jadi tidak langsung, nanti yang perwakilannya itu baru yang memilih presiden. Di situ kamu sudah bisa lihat tadi. Pertama, status hukum bisa jadi presiden, status hukumnya masih berproses. Ditinjau dari status hukum. Yang kedua, ya, teknik pemilihannya. Sama-sama demokrasi tapi beda. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, manunya keminum. Bubuknya keminum. Minum yang ini dulu. Pagi-pagi sudah 2 cangkir kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya, gue lanjutin ya. Supaya lu lebih mendapatkan gambaran, gue bacakan langsung. Ini gue carikan data dari VOA ya. Jadi Amerika punya ini ya, bukan dari sono dari sini enggak, ini dari VOA ya. Gue bacakan gini aja. Tidak seperti di Indonesia yang presidennya dipilih melalui pemilu dengan sistem suara terbanyak. Ya, Amerika Serikat menggunakan sistem electoral college di mana warganya tidak memilih presiden secara langsung, melainkan berdasarkan suara mayoriti elektor ya. Elektornya itu mayoritinya berapa gitu ya. Atau sekelompok orang yang mewakili para pemilih di setiap federal negara bagian.